Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bab 3 cara mengatasi masalah ekonomi. Sebelumnya, izinkan saya perkenalkan diri saya sendiri, yaitu nama saya Ananda Naila Firza dari kelas 10F, nomor absen 5. Tujuan pembelajaran pada bab 3 ini adalah 1. Menentukan pilihan yang tepat. 2. Memanfaatkan biaya peluang. 3. Menetapkan skala prioritas dan mengelola keuangan. Keempat, menjelaskan cara-cara mengatasi masalah ekonomi mikro. Yang kelima, menjelaskan cara-cara mengatasi masalah ekonomi makro. Dan yang terakhir, menjelaskan sistem-sistem ekonomi sebagai solusi masalah ekonomi. Kata kunci yang terdapat pada bab 3 ini adalah 1. Masalah ekonomi. 2. Ekonomi modern. 3. Sistem ekonomi. Keempat, laku ekonomi. Yang kelima, ekonomi mikro, dan yang terakhir, ekonomi makro. Selanjutnya, apa itu masalah ekonomi? Masalah ekonomi adalah kelangkaan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas. A. Menentukan pilihan yang tepat. Untuk mengatasi kelangkaan, setiap orang harus menentukan pilihan yang tepat dan yang paling menguntungkan. Lalu, bagaimana cara menentukan pilihan? B. Memanfaatkan biaya peluang. Biaya peluang adalah segala sesuatu yang dikorbankan untuk mendapatkan sesuatu. Biaya peluang dapat menjadi dasar pilihan. C. Skala prioritas dan pengelolaan keuangan. Yang pertama, skala prioritas. Skala prioritas adalah sebuah sistem atau metode untuk mengurutkan berbagai kebutuhan, tugas, atau kegiatan berdasarkan tingkat kepentingannya atau urgensinya, mulai dari yang paling penting hingga yang bisa ditunda pemenuhannya. Prioritas 1 yaitu kebutuhan primer dan kebutuhan sekarang. Prioritas 2 kebutuhan sekunder dan kebutuhan masa depan. Prioritas 3 yaitu kebutuhan tersier. 2. Pengelolaan keuangan. Pengelolaan uang adalah serangkaian aktivitas yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian kegiatan keuangan baik untuk individu, keluarga, maupun perusahaan. Pengelolaan uang dapat dilakukan dengan berikut. 1. Membuat pembukuan keuangan. 2. Memonitor dan mengevaluasi secara berkala. 3. Membiasakan diri untuk menabung. D. Mengatasi masalah ekonomi mikro. Masalah ekonomi mikro adalah isu-isu yang berfokus pada pengambilan keputusan individu, rumah tangga, dan perusahaan dalam mengalokasikan sumber daya yang terbatas seperti kelangkaan barang, penentuan harga, praktik monopoli, masalah distribusi, dan ketidakmerataan pendapatan. Masalah-masalah ini membentuk dasar permintaan dan penawaran di pasar yang menentukan harga dan alokasi barang dan jasa. Cara mengatasi masalah ekonomi mikro. Yang pertama, menentukan pilihan yang tepat untuk mengatasi masalah kelangkaan. Contohnya, memilih faktor produksi tenaga kerja. Yang kedua, bersinergi antar pelaku pasar dan industri untuk membentuk satuan yang lebih besar. Contohnya, kerjasama antara Nokia dan Microsoft. Yang ketiga, membentuk kesepakatan di antara produsen dan konsumen. Yang keempat, menggunakan teknik analisis ekonomi mikro. Yang terakhir, pemanfaatan analisis biaya peluang dalam rangka menentukan pilihan. E. Mengatasi masalah ekonomi makro. Yang pertama, kebijakan moneter. Kebijakan yang dirancang pemerintah dalam rangka memengaruhi jumlah uang yang beredar untuk memperbaiki kinerja perekonomian. Contohnya menurunkan suku bunga. Yang kedua, kebijakan fiskal. Kebijakan yang bertujuan memengaruhi jumlah pengeluaran dan penerimaan pemerintah. Contohnya sektor perpajakan. Yang terakhir, kebijakan dengan arah harga barang murah dan bermutu. Kebijakan dengan arah harga barang murah dan bermutu, contohnya adalah pemerintah menyediakan infrastruktur jalan yang baik. F. Sistem ekonomi sebagai solusi masalah ekonomi. Yang pertama, ada sistem ekonomi tradisional. Sistem ini diterapkan oleh masyarakat tradisional. Ciri-cirinya yaitu teknik produksi dipelajari secara turun-temurun dengan modal sedikit, pertukaran dilakukan dengan sistem barter, belum mengenal pembagian kerja, dan terikat tradisi. Tanah merupakan tumpuan kegiatan produksi dan sumber kemakmuran. 2. Sistem ekonomi komando.
Sistem ini adalah peran pemerintah sangat dominan, sedangkan peran masyarakat atau pihak swasta sangat kecil. Ciri-cirinya adalah alat dan sumber daya produksi dimiliki dan dikuasai oleh negara. Rakyat tidak bebas memilih pekerjaan. Kebijakan perekonomian diatur oleh pemerintah. 3. Sistem ekonomi pasar. Sistem ekonomi di mana kegiatan ekonomi seperti produksi, distribusi, dan konsumsi dilakukan oleh swasta. Dengan ciri-ciri 1. Semua sumber produksi menjadi milik masyarakat. 2. Pemerintah tidak ikut campur tangan secara langsung dalam kegiatan ekonomi. 3. Masyarakat terbagi atas dua golongan, yaitu pemberi kerja dan penerima kerja. Yang keempat, timbul persaingan dalam masyarakat. Yang terakhir, setiap kegiatan ekonomi didasarkan atas pencarian keuntungan. Kegiatan ekonomi selalu mempertimbangkan keadaan pasar. 4. Sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi di mana pemerintah dan swasta saling berinteraksi dalam memecahkan masalah ekonomi. Orientasi sistem pasar beberapa negara. Ada Kuba sebagai perekonomian komando, Cina, Hongaria, Swedia, Inggris, Amerika Serikat, dan Hong Kong sebagai perekonomian pasar bebas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.